Ini hari yang sangat mengejutkan bagi saya. Katong Basudara toh, Iya. dari Ambon. Beritanya pembuangan atau makam di sana itu dari Saparua. Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II ini mengalami 3 kali pembuangan. Beliau juga mendapatkan penurunan tahta 2 kali. Perjalanan bangsa ini penuh liku. Maka sangat miris jikalau ada pengaburan-pengaburan atas sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga di dalam bulan Ramadan dan berkah ini kita semua juga mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya atas nama Aras9 Channel mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan nan berkah. Serta mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan, dan tak bosan kami mengucapkan terima kasih atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan kami juga mohon doanya ya, sejak awal kami membuat kanal Aras9 memang konsisten kami itu pada sejarah dan budaya serta kehidupan sehari-hari. Ya, Anda bisa melihat dari awal, jadi saya tidak ikut-ikutan. Yang memang sejak maraknya diskursus nasab, sebagian dari kawan-kawan netizen atau para penonton yang sebelumnya mungkin jarang melihat persoalan sejarah, alhamdulillah kemudian cukup lumayan. Dan ini adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena dengan sejarah kita tahu masa lalu, tetapi apabila untuk tahu masa lalu itu ternyata sudah dibelokkan, maka pengetahuan kita juga terbelokkan. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, beberapa bulan terakhir Aras9 Channel banyak menginformasikan terkait dengan pemalsuan sejarah, pengaburan identitas tokoh-tokoh makam, khususnya terah dari keluarga besar Mataram Islam. Alhamdulillah juga kami Aras9 Channel mendapat sambutan yang hangat dari sebagian keluarga besar Keraton Ngayogyakarta Diningrat, termasuk diantaranya kawan lama saya, seorang musisi, seorang rocker, Raden Tibio Laksmono. Nah, saya ingat Dan Tibio ini banyak terobosan-terobosan yang beliau lakukan ya, mulai dari turun ke lapangan, kemudian juga menemui sejarawan-sejarawan, mulai dari sejarawan Jogja seperti Ustadz Yasir, kemudian ke Peter Carey, sampai ke Pak Anhar Gonggong. Satu langkah yang serius nampaknya yang dilakukan oleh Den Tibio Laksmono. Mudah-mudahan beliau juga mengikuti jejak langkah leluhurnya yang tidak pernah berhenti untuk berjuang. Beliau adalah terah dari Hamengkubuwono II, ya dari jalur Pangeran Mangkubuwono. Dua tokoh ini tanpa menyampingkan tokoh-tokoh yang lain memang sangat fenomenal ya. Kalau umpamanya kita melihat Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II ini termasuk raja yang unik ya, karena beliau ini mengalami 3 kali pembuangan oleh penjajah, dan beliau juga mendapatkan penurunan tahta 2 kali. Artinya beliau berarti naik tahtanya 3 kali. Saya akan bacakan sekilas terkait dengan kisah unik dan heroik dari Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II yang sudah saya ringkas ya. Bahwa Sultan Hamengkubuwono II atau disingkat HB2 mengalami 2 kali penurunan tahta, yakni tahun 1811 oleh Daendels dan tahun 1812 oleh Raffles. Bahkan dibuang sebanyak 3 kali sebagai hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Yang pertama yaitu ke Penang 1812, kemudian ke Ambon 1817, dan Surabaya 1825. Pemerintah kolonial akhirnya harus mengakui kewibawaan Sultan Hamengkubuwono II yang terdesak sebagai akibat dari pecahnya perang Diponegoro.
ia dibebaskan. Maksudnya Sultan Habib II kemudian dibebaskan dari pembuangannya yang di Surabaya ya, yang terakhir, kemudian dilantik kembali menjadi raja di Yogyakarta sampai akhir hayatnya. Sultan Hamengkubuwono II tidak pernah mau bekerja sama dengan Belanda, apalagi untuk menangkap Diponegoro atau menghentikan perlawanannya. Saya lanjutkan atas pembuangan beliau ini ya. Atas perintah Raffles, Sultan Hamengkubuwono II dibawa ke Batavia dan selanjutnya menunggu pengadilan di sana. Menurut keputusan pengadilan Inggris, Sultan Hamengkubuwono II dijatuhi hukuman pembuangan ke Pulau Penang pada tanggal 16 Juli 1812. Ia disertai oleh putranya Pangeran Mangkutiningrat. Nah, sosok Pangeran Mangkutiningrat ini juga tokoh yang memiliki kisah juang yang besar. Ya, beliau juga setia terhadap ayahandanya, Sultan Hamengkubuwono II. Di Pulau Penang, Sultan Hamengkubuwono II dan keluarganya ditempatkan di bawah pengawasan Residen Inggris Mayor Farquhar dan tempat penahanannya di benteng ya. Dan untuk biaya hidupnya, pemerintah Inggris membebankannya pada Kesultanan Yogyakarta. Kurang ajar, udah sultannya dibuang, untuk biaya hidup beliau masih minta dari Keraton Jogja. Kemudian pada 1817 beliau Sultan Hamengkubuwono II dibuang ke Ambon. Sultan Hamengkubuwono II berangkat bersama rombongannya pada awal Februari 1817 dengan kapal Naulitius ke Ambon. Rombongan itu tiba di Ambon pada akhir Maret 1817. Hamengkubuwono II langsung dibawa ke Fort Victoria. Atas keputusan Presiden Van der Wijk, Sultan dan keluarganya menempati perumahan yang sudah disiapkan di Batu Merah dekat Fort Victoria. Sebulan kemudian di Ambon terjadi pemberontakan Saparua. Jadi sebulan setelah beliau berada di Ambon kemudian muncul pemberontakan Saparua. Sebagaimana umum kita ketahui, pemberontakan atau perjuangan Saparua ini dikomandoi oleh Thomas Matulesi atau yang dikenal dengan nama Kapiten Patimura. Dan di dalam pemberontakan Saparua itu, menurut pihak penjajah ada tanda-tanda keterlibatan dari Pangeran Mangkutiningrat. Sehingga Pangeran Mangkutiningrat kemudian menjadi pihak yang tertuduh menyalahkan atau ada keterlibatan dengan pihak pejuang lah, kalau menggunakan bahasa kita ya, bahasa penjajah ya, mereka dianggap pemberontak. Walaupun kemudian ketika dilakukan pemeriksaan pada akhir Mei 1817 tidak terbukti bahwa Mangkutiningrat ikut terlibat. Namun tidak berhenti sebatas itu kecurigaan penjajah terhadap Pangeran Mangkutiningrat. Kemudian peristiwa lain yang menimbulkan kecurigaan pihak Belanda itu ketika Pangeran Mangkutiningrat menyatakan dirinya sebagai Ratu Adil dan mulai mengumpulkan orang-orang setempat untuk diberi ilmu kesaktian lah, kurang lebih seperti itu yang dimiliki. Kendati tidak menimbulkan kerusuhan, Belanda tetap mengawasi Pangeran Mangkutiningrat sampai kewafatannya beliau pada Maret 1824. Jadi ini bulan Maret, ini haul beliau mestinya ya. Yang kemudian makam beliau di belakangan tahun dipindahkan ke Yogyakarta. Dan berkenaan dengan pembuangan Sultan Hamengkubuwono II pada yang kedua kalinya beserta keluarga beliau dan salah satu putranya yang sangat dikenal yaitu Pangeran Mangkutiningrat, alhamdulillah belum lama ini cicit dari Pangeran Mangkutiningrat yakni sahabat kami Raden Tibio Laksmono berjumpa dengan Bang Jim dari Ambon. Ini hari yang sangat mengejutkan bagi saya, yaitu saya bertemu dengan Katong Basudara toh, Iya. dari Ambon. Ambon. Beliau tahu sedikit tentang Eyang Uyut saya, Eyang KGPA Mangkutiningrat, pahlawan Geger Spehi yang dibuang di Ambon, di Saparua ya? Saparua. Di Saparua. Mungkin Abang James bisa ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya bersaudara.
kebetulan saya juga ketemu sama abang saya di sini. Ceritanya pembuangan atau makam di sana itu dari Saparua, pas di Benteng Rustede di Saparua. Itu aja yang saya tahu. Itu belum dari itu saya nggak tahu juga dari mana lagi. Tapi yang saya tahu itu makamnya masih di sana. Iya. Iya. Wafatnya di sana bang ya? Wafatnya di sana. Iya. Dan sekarang udah dipindahkan di Jogja. Dipindah di Jogja. Iya iya. Di sana dikenalnya sebagai apa? Dia di sana kayak Angon. Dengan di sana kan, kalau di sana kita di sana di Saparua itu kebanyakan kita bawa kapitang namanya. Iya. Iya. Jadi ayangnya di sana kita disebutkan kapitang. Oh, Angon Asmara. Iya, Angon Asmara. Kayak tabib kali ya? Tabib ya. Iya, kayak tabib gitu ya. Kayak tabib. Oke. Ya. Oke, makasih Pak Saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ini ada kesaksian dari saudara kita dari Ambon. Jadi ternyata Eyang Kanjeng Gusti Pangeran Aryo itu dibuang di Saparua, nggih. Di Saparua dan meninggal di sana, dan jasadnya dipindahkan sekarang di Jogja. Oke, Katong Basudara satu darah merdeka. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, berkenaan dengan Pangeran Mangkubumi secara khusus pernah diulas oleh Profesor Peter Carey ketika wawancara dengan Dendibio. Silahkan nanti Anda bisa menyaksikan bagaimana kehebatan beliau, bagaimana merakyatnya beliau. Bahkan ketika di Ambon beliau ya tadi dikatakan tabib, atau di dalam naskah beliau, di naskah Geger Spehi itu beliau menyebut kata dukun. Jadi pada saat itu kata dukun belum terkontaminasi, belum jelek kayak sekarang, sehingga kata dukun memiliki predikat yang baik. Ini terkait dengan kata-kata ini penting sekali sahabat-sahabatku sekalian ya. Dan mungkin hal ini bisa kami ulas pada lain kesempatan. Dan beberapa edisi yang silam kami juga pernah mengupas tentang kata dukun ini yang kemudian dirusak oleh Belanda. Dan belakangan juga ada fatwa MUI yang menjadikan kata dukun ini memiliki makna yang tidak baik. Nah, intinya dari semua apa yang kami sampaikan sahabat-sahabatku sekalian, bahwa perjalanan bangsa ini penuh liku. Maka sangat miris jikalau ada pengaburan-pengaburan atas sejarah bangsa kita. Lantas ketika kami berusaha untuk meluruskan, di antara mereka masih ada kaum nyinyiriun ya. Tetapi mungkin itulah bagian dari riak-riak gelombang untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Semoga bisa difahami, dan semoga perjuangan para pejuang-pejuang kita di masa lampau diterima sebagai amal ibadah, diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita setidaknya bisa meneruskan hasil perjuangannya. Dan kami selalu mohon dukungan serta masukan dari Anda terkait dengan konten-konten kami, secara khusus di dalam mengulas sejarah atau meluruskan persoalan sejarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.